Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anakku. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Pak Toat Abdaul Islami yang akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks berita. Slide selanjutnya. Hal yang perlu kita pelajari dalam kaidah kebahasaan teks berita ini ada 5 pokok penting yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah penggunaan kata baku. Yang kedua adalah pemilihan kata atau diksi. Yang ketiga adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Yang keempat penggunaan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima adalah penggunaan kata kerja atau verba. Slide selanjutnya. Yang pertama kita bahas adalah kata baku. Apa itu kata baku? Kata baku itu kata yang tidak mencair. Kan itu namanya kata beku. Ini kata baku ya. Baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dan benar ini sudah ditentukan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini sudah ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini saya berikan contohnya. Ada contoh kata baku dan contoh kata tidak baku. Nah, di sebelah sini kata tidak baku, ini baku ya. Nah, kita simak bareng-bareng. Yang pertama adalah virus. Virus itu yang baku menggunakan huruf V, bukan huruf F. Nah, itu nanti belajar lagi tentang bagaimana menggunakan kata virus itu yang benar pakainya V, bukan F. Contoh lagi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa menyebut, sering menemukan kata apotik. Oh, apotik titik-titik bisa ada. Nah, semisal apotik ini salah ya. Tempat penjualan obat itu yang baku adalah apotek, bukan apotik. Nah, ini bisa juga sering salah, kita sering menyebutkan kata buka praktek. Oh, itu salah. Yang baku adalah buka praktik. Nah, nanti bisa disindir nanti kalau ada kata-kata yang salah. Kemudian ada kata dan sebagainya dan sebagainya. Bedanya apa ya? Bedanya ternyata penggunaannya menggunakan tanda titik atau tidak. Kalau kata yang baku menggunakan tanda titik karena sesuai dengan kaidah penggunaan singkatan. Yang kemudian kedua adalah taubat. Taubat itu kan dalam bahasa Arab sebenarnya taubat. Nah, di dalam bahasa Indonesia diserap menjadi huruf O. Jadi cukup dengan taubat. Kemudian bahasa Inggris carrier diserap dalam bahasa Indonesia menjadi karier, bukan karir tapi karier. Nah, ada juga namanya subjek atau objek. Itu menggunakan Y apa J? Yang baku adalah menggunakan huruf J. Karena bahasa Inggrisnya adalah subject, bukan subject, bukan subjek gitu ya. Tapi pakai J. Kemudian ada jamaah. Jamaah itu dalam bahasa Arab, jamaah. Tapi kalau diubah dalam bahasa Indonesia menggunakannya jemaah, diganti E. Ada juga yang menyebutkan dengan menggunakan T itu sama-sama baku, tapi lebih diutamakannya menggunakan huruf H. Nah, Februari, November. Nah, ini banyak yang salah ini. Februari, November itu pasti banyak yang salah. Karena apa? Yang pertama adalah menggunakan huruf P. Itu salah karena bahasa Inggrisnya itu kan PH. November kan juga PH. November. Nah, itu penggunaannya diserapnya menjadi huruf F, bukan menjadi huruf P. Kemudian kupu-kupu itu menggunakannya tanda hubung karena ini termasuk kata ulang. Kupu-kupu, paru-paru, pura-pura, terus nanti kita bisa menyebutkan kura-kura, itu semuanya menggunakan tanda hubung. Semuanya kalau kata ulang itu pasti menggunakan tanda hubung, kecuali tanda ulang bentuk seperti pepohonan atau rerumputan itu tanpa menggunakan tanda hubung. Kemudian khotbah. Khotbah ini yang baku menggunakan huruf O, bukan menggunakan huruf U. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang kedua adalah pemilihan kata. Pemilihan kata ini akan dibagi menjadi 2. Kita bisa menyebut pilihan kata ini disebut dengan diksi. Oke, kita bagi menjadi 2 yaitu denotatif dan konotatif. Ini bergantung pada makna. Jadi kalau pemilihan kata denotatif itu, kata yang bersifat denotatif itu adalah kata yang memiliki makna lugas dan disepakati oleh masyarakat. Nah, misal ini contohnya, Robin sedang makan hati ayam. Jadi hati ayam itu ya makanan hati ayam itu makanan yang termasuk dalam organ tubuh
hati ayam itu yang memang notabene itu sudah termasuk kesepakatan masyarakat bahwa dia makan hati ayam. Kita ubah ke dalam konotatif. Slide selanjutnya. Nih, konotatif itu adalah makna yang kias. Jadi merupakan pemaknaan kata dalam kalimat yang memiliki makna tautan terhadap perasaan seseorang. Nah, ini tuh bergantung pada yang namanya adalah makna kiasan. Itu makna yang bukan makna aslinya. Kita bisa menyebutkan contohnya, Robin sedang sakit hati. Bisa jadi sakit hati itu adalah sakit yang mungkin liver itu sakit hati, tapi ada sakit hati yang termasuk saya ditinggal temanku untuk pergi ke Mall Ramayana, akhirnya saya sakit hati. Nah, itu sakit hati itu tidak dapat dirasakan fisiknya, tapi perasaan di dalam hatinya. Contoh, kita menyebutkan kata kambing hitam. Kambing hitam itu bisa menjadi dua makna, kambing yang berwarna hitam atau kambing kambing hitam atau kambing hitam itu adalah makna kambing yang berwarna hitam atau orang yang dijadikan tumbal atau dijadikan sasaran. Misal contoh denotatifnya seperti ini. Pak Haji Dullah mengorbankan kambing hitamnya ketika lebaran haji kemarin. Atau kita bisa menyebutkannya, nah itu kan makna kambing hitam adalah kambing yang berwarna hitam. Nah, ada contoh lain menggunakan makna konotatif. Semisal Pak Haji Dullah dijadikan kambing hitam. Nah, dijadikan kambing berwarna hitam tidak, tapi dijadikan korban. Dia dijadikan sasaran orang yang menjadi korban ketika mungkin ada permasalahan sesuatu. Semisal Pak Toat menjadi kambing hitam ketika Olimpiade. Pak Toat yang dipersalahkan, Pak Toat yang dijadikan sasaran untuk menyerang kayak gitu. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan langsung kepada orang yang dituju. Bagian kutipannya dalam kalimat langsung ada yang berupa kalimat tanya, berita, dan perintah. Dan biasanya dibatasi dengan tanda kutip. Nah, kita bisa lihat contohnya. Johan Budi, ingat kalau kita menggunakan tanda kutip yang namanya diletakkan di awal itu menggunakan tanda koma dulu. Johan Budi berkata, baru kutipannya diambil menggunakan tanda petik. Jokowi sudah melaksanakan prosedur sebagai pemimpin negara ini, titik tanda petik lagi. Nah, tanda petiknya ada dua, bukan tanda kutip ya, tapi tanda petik. Nah, atau bisa diubah dengan mengubah Johan Budi berkatanya diletakkan di belakang. Contoh, kita harus tandanya dulu ditulis, yaitu tanda petiknya. Kita harus berubah dalam sikap ketika pandemi ini memengaruhi pembelajaran. Nah, untuk memengaruhi pembelajaran ketika ini diletakkan di awal, kutipannya diletakkan di awal itu menggunakan tanda koma di akhir. Kalau itu berupa berita, kalau berupa tanya ya nanti pakai tanda tanya, kalau pakai tanda seru ya tutup tanda seru. Tanda koma, tanda kutip atau tanda petik, ungkap Anies Baswedan, baru titik. Oke. Slide selanjutnya. Ada yang namanya kalimat tidak langsung. Nah, kalau kalimat tidak langsung ini adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan orang lain kepada orang lainnya. Semisal Pak Toat berbicara apa, kemudian disampaikan oleh Bapak Lisin yang akan disampaikan lagi kepada orang lain. Nah, contohnya Johan Budi mengatakan bahwa, nah ini kan Pak Toat mengatakan bahwa Johan Budi mengatakan Jokowi sudah melaksanakan prosedur sebagai pemimpin negara ini. Nah, boleh berkata dengan mengatakan, boleh menggunakan mengungkapkan, boleh menggunakan berujar, boleh mengatakan boleh ditulis dengan menuturkan, boleh seperti itu. Slide selanjutnya. Oke, sebelum ini dijelaskan, jadi kalau kalimat langsung dan tidak langsung itu bersifatnya penggunaan tanda petik atau tidak. Bagaimana kita menjelaskan secara langsung atau dijelaskan oleh orang lain. Selanjutnya adalah konjungsi atau kata hubung. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antara kata, antar frasa atau klausa. Konjungsi dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif atau konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif itu apa Pak Toat? Konjungsi koordinatif itu adalah konjungsi yang sifatnya setara.
Penggunaan klausanya sama-sama penggunaan klausa bebas. Semuanya klausa yang memiliki klausa bebas tanpa terikat satu sama lain. Kalau subordinatif ini menggunakannya satu klausa inti dan yang kedua klausa bawahan. Kalau koordinatif kita berikan contohnya adalah konjungsi jenis ini digunakan untuk menghubungkan antara frasa atau klausa yang bersifat setara. Misalnya dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Pak Taat berikan contoh kalimatnya. Nih, hari ini Pak Robin sedang belajar memasak nasi dan Ibu Susi sedang belajar memasak ikan. Nah, itu ada penggunaan kata dannya itu. Kemudian kalau tetapi ini bersifatnya adalah untuk mempertentangkan antara kondisinya. Semisal hari ini Johan tidak dapat berangkat sekolah, tetapi dia tetap mendapatkan PR-nya di rumah atau dia mendapatkan tugasnya di rumah. Itu namanya koordinatif. Nanti kita belajar lagi. Pak Tat akan berikan beberapa pertanyaan selanjutnya. Dan subordinatif ini bersifat dengan majemuk bertingkat. Jadi subordinatif itu bertingkat. Kalau koordinatif itu setara. Kalau subordinatif itu meningkat, bertingkat. Konjungsi subordinatif merupakan kata hubung yang digunakan pada kalimat majemuk bertingkat. Contohnya kalau konjungsi waktu sejak, ketika. Konjungsi syarat jika, apabila, bila mana. Jika saya menjadi dokter, saya akan membantu orang-orang. Nah, itu konjungsi syarat. Kemudian konjungsi tujuan, agar, supaya, untuk. Kalau agar, supaya, untuk ini contohnya ya. Saya belajar di SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga supaya mendapatkan prestasi di tingkat internasional. Tepuk tangan buat kita dulu. Kemudian ada yang namanya konjungsi alasan. Konjungsi alasan bisa menggunakan kata karena atau kata sebab. Pak Taat berikan contoh kalimatnya. Siapa ya? Hanif belajar pencak silat karena dia ingin mengembangkan kemampuannya untuk melestarikan olahraga Indonesia. Nah, contohnya lagi konjungsi relatif. Konjungsi relatif itu yang Pak Taat yang menggemaskan sedang belajar. Misal konjungsi hasil. Konjungsi hasil ini bisa menggunakan kata sehingga atau menggunakan kata maka. Nah, contohnya Pak Taat akan berikan. Misal ya, Pak Lisin belajar IT dengan kemampuan yang sangat tinggi, maka dia dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Contohnya seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah kaidah kebahasaan yang terakhir. Yang terakhir adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah kata kerja yang menggambarkan proses, perbuatan atau keadaan. Kata kerja akan dibagi menjadi 3, yaitu pertama kata kerja material, mental, dan relasional. Kalau material itu kata kerja yang berhubungan langsung dengan fisik, semisal memukul, terus mungkin menyentuh, atau barangkali bisa menggaruk, atau bisa juga dengan mengelus dada. Itu namanya juga termasuk material, sesuatu yang bersifat dengan fisik. Nah, perbedaannya dengan kata kerja material, kata kerja yang tidak menggunakan pada aktivitas fisik. Fisik itu psikomotorik, keterampilan secara yang dapat dilihat dari mata kita langsung. Contoh melihat, menghirup, mendengar, itu namanya material. Kalau mental itu tanpa fisik. Contoh mengingat, mencintaimu, menyayangimu, mengajarkan, kemudian boleh tentang memahami perasaan, merasakan. Nah, itu namanya mental, sesuatu yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Contoh yang ketiga adalah, kata kerja yang ketiga adalah relasional. Relasional itu kata kerja yang berfungsi menghubungkan antara subjek dan pelengkap, misalnya merupakan dan adalah. Kita bisa menyebutnya dengan istilah kopula, atau kata yang menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Semisal, Pak Taat adalah guru SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Pak Taat sebagai subjek, adalah sebagai
predikat dengan notabene sebagai kopula atau kata kerja relasional, dan seorang guru SMP Muhammadiyah Plus Salatiga berarti sebagai pelengkap. Oke, slide selanjutnya. Oke. Nah, ini pembelajaran ini kita dapat kutip lagi, kita dapat simpulkan lagi bahwa kita hari ini telah belajar 5 kaidah kebahasaan dalam teks berita. Nah, pertama adalah penggunaan kata baku, kata, kemudian kata baku, kemudian pemilihan kata, kalimat langsung dan tidak langsung, konjungsi, dan penggunaan kata kerja. Oke, semuanya bisa paham. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku. Semoga tetap bisa mencintai bahasanya. Nih ya, Pak Toat punya jargon bahwasanya cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Ini adalah penyampaian dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Oke, terima kasih. Oh, saya ulangi ya. Gimana ya ngulangin ya, Pak? Pembelajaran bahasa Indonesia, kuasai bahasa, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa Indonesia. Sekian, nasrullah wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.